Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lina Fisa. Saya dari kelas K321 MNR. Hari ini saya akan mempresentasikan jurnal saya yang berjudul Kelalaian Perusahaan dalam Mencegah Kecelakaan di Tempat Kerja, guna memenuhi syarat penilaian ujian tengah semester mata kuliah Metodologi Penelitian. Baik, yang pertama-tama ada kata pengantar. Saya ucapkan puji syukur serta nikmat kepada Tuhan Yang Maha Esa atas rahmatnya yang melimpah, sehingga saya bisa menyelesaikan kegiatan penulisan proposal yang berjudul Kelalaian Perusahaan dalam Mencegah Kecelakaan di Tempat Kerja. Proposal ini saya buat untuk memenuhi persyaratan tugas ujian tengah semester mata kuliah Metodologi Penelitian. Sebelumnya, saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Randi Napitulu, SHMA, selaku dosen pengampu mata kuliah Metodologi Penelitian. Selanjutnya ada bab 1, yaitu pendahuluan. Di sini ada latar belakang masalah. Keselamatan dan kesehatan kerja merupakan bagian yang penting pada suatu pekerjaan. Resiko kegagalan akan selalu ada pada suatu aktivitas pekerjaan, yang disebabkan oleh perencanaan yang kurang sempurna, pelaksanaan yang kurang cermat, maupun akibat yang tidak disengaja. Salah satu resiko pekerjaan yang dapat terjadi adalah adanya kecelakaan kerja. Kecelakaan kerja akan mengakibatkan adanya efek kerugian, baik mental, fisik, maupun materi. Oleh karena itu, kecelakaan kerja harus dicegah. Apabila memungkinkan, dapat dihilangkan, atau setidaknya dikurangi dampaknya. Angka kecelakaan kerja di Indonesia terus meningkat dari tahun ke tahun. Hal ini menjadi salah satu fokus utama tentang keselamatan dan kesehatan kerja di Indonesia. Tidak jarang juga kecelakaan kerja yang disebabkan oleh kelalaian perusahaan dalam perawatan serta minimnya kesadaran untuk menyiapkan peralatan keselamatan dalam bekerja. Akibat fatal tersebut bisa menyebabkan seseorang menjadi cacat, bahkan sampai meninggal dunia. Bahkan masih banyak perusahaan yang masih mengesampingkan keselamatan para pekerja. Mereka sekolah angkat tangan dengan resiko yang akan terjadi dari kelalaian tersebut. Di Indonesia sendiri, ada beberapa undang-undang yang dapat digunakan para pekerja yang terdampak dari perusahaan yang lalai tersebut. Yang pertama ada Undang-Undang 1945, Pasal 27 Ayat 2 tentang hak warga negara atas pekerja dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Pekerja sebagai warga negara Indonesia juga memiliki kesempatan dalam memperoleh kesehatan kerja dan perlindungan keselamatan untuk meningkatkan kesejahteraan dan kenyamanan dalam bekerja. Yang kedua ada Pasal 28 Ayat 1 Undang-Undang tahun 1945 yang pada intinya menyatakan bahwa masing-masing individu memiliki hak dalam mendapatkan pengakuan perlindungan, jaminan, dan kepastian hukum. Yang ketiga ada Pasal 151 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan, pengusaha, pekerja, serikat pekerja, buruh, dan pemerintah dengan segala upaya harus mengusahakan agar tidak terjadi PHK. Pada ketentuan dari pasal 151 ayat 1 UU Ketenagakerjaan, ini berarti pengusaha tidak dapat mem-PHK pekerja karena cacat tetap akibat kecelakaan kerja. Apabila dalam kasus Anda, cacat tersebut tidak menghalangi pekerja untuk bekerja seperti biasa. Atau jika karyawan sudah tidak memungkinkan untuk bekerja akibat kecelakaan tersebut, maka perusahaan wajib membayar ganti rugi menurut pasal 95 dan 96. Dalam perusahaan yang wajib memberikan tunjangan, pemberi kerja wajib membayar santunan kepada pekerja yang mengalami kecelakaan sehubungan dengan hubungan kerja di perusahaan tersebut, sebagaimana diatur dalam undang-undang ini. Apabila pekerja meninggal dunia karena kecelakaan, maka pekerja dan keluarga pekerja yang ditinggalkan tetap mempunyai hak-hak sebagaimana diatur dalam undang-undang ini, yang harus dipenuhi oleh pemberi kerja. Sanksi yang dapat diterima perusahaan ketika ia tidak melakukan kewajiban tersebut bisa dari sanksi hukum maupun dapat mengakibatkan rusaknya image perusahaan akibat lalai dalam melakukan kewajibannya. Oke, kita lanjut ke rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana dampak perusahaan yang tidak menjalankan kewajiban kepada pekerja. Yang kedua ada bagaimana perlindungan hukum terhadap keselamatan para pekerja. Yang ketiga ada apa saja tindakan yang dilakukan perusahaan ketika pekerja meninggal dunia karena kecelakaan kerja. Selanjutnya ada tujuan penulisan. Adapun tujuan penulisan ini ialah untuk mengetahui bagaimana sanksi yang dapat diterima perusahaan yang tidak melaksanakan kewajibannya, serta untuk mengetahui hak-hak serta undang-undang apa yang dapat melindungi pekerja ketika insiden itu terjadi. Selanjutnya ada metode penulisan.
Saya menggunakan metode penulisan kuantitatif dikarenakan melakukan wawancara langsung terhadap korban, serta fakta-fakta bahwa perusahaan tersebut melakukan tindakan-tindakan yang lepas dari tanggung jawab dari data-data yang disampaikan korban. Baik, sekian dari presentasi saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.